Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydahu ma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. وخصوصا مالك هذا الكتاب الشيخ عبد الله سالم القدراني وعلى محمد البدني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syifatus saja sapi. Sampai apa kemarin Pak Haji? Saya kemarin nggak sampai bab masalahnya ya, motong ya. Ini baris ke-1. Wasawaun kana itu ya? Iya. Ya. Sebentar dari atas. Halaman beda kitab saya. Kalau kitab saya halaman 98. Kalau ini 32. 32. Kalau kitab saya ada alinianya, maksudnya ada halamannya panjang. Halaman 32. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sawa'un kana al-muhtaju lil atashi rafiqihi al-mukhaliti lahu aw wahidan minal qafilati. Udah ketemu Mas Didi? Ya. Dari seberapa tadi? 11 dari atas. 11 dari atas. Masih berkenaan tentang tayamum, bahwa sebab yang ketiga diperbolehkannya tayamum itu apabila adanya air hanya cukup untuk buat minum, baik minum dirinya atau minum hewan peliharaannya. Kalau itu, maka yang didahulukan adalah untuk minum, baik untuk dirinya atau hewan peliharaannya. Nah, kalau burung sih cuma dan kalau sapi, sapi, kebo, apalagi onta. Onta itu sekali minum katanya habis sampai puluhan sekian liter. Bisa bertahan untuk 3 bulan, 4 bulan nggak minum. Katanya, kita melihat onta cuma kebun binatang. Nah, wasawaun kana, dan sama saja al-muhtaju yang butuh lil atashi karena haus, lil atashi rafiqihi karena hausnya temennya orang yang punya air, al-mukhaliti yang bersama dia, awahidan atau salah satu orang minal qafilati dari rombongan. Ini kan misalnya ada sekelompok, kalau dulu namanya kafilah. Kafilah itu rombongan perjalanan, itu namanya kafilah. Lah ketika air kok tinggal sedikit dan cukup hanya untuk diminum dia atau temennya yang satu rombongan itu, maka yo tayamum. Wahwa yaitu al-musafiru orang yang berjalan, warrokbu bifathir ra dengan membaca fathahnya huruf ra, ar-ra, wasukunul kafi dan sukunnya huruf kaf, yakni ar-rokbu. Orang yang kalau perjalanan, ar-rokbu itu orang yang berjalan tapi bawa kendaraan. Karena kan kalau zaman dulu kan ada orang yang musafir tapi jalan kaki. Tapi sekarang juga masih. Saya melihat di videonya ada video namanya Sinau Urip. Itu yang dicari itu orang-orang yang aneh-aneh itu. Itu ada orang yang musafir jalan sampai 2 tahun. Ya nggak bawa bekal apa-apa, makan apa ya sedapat-dapatnya di jalan. Tapi orang waras, orang normal. Musafir tapi bawa alam yang dicari apa.
Jam'u raqibin. Kata ar-raqbu itu jamak dari raqib. Kalau raqib itu satu orang yang berkendara, tapi kalau raqbun itu orang-orang yang naik kendaraan. Kasahbin seperti lafal sahbin, jam'u sahibin jamak dari lafal sahib. Kan kadang wa sahbihi ajma'in. Kan sering orang baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, wa sahbihi itu artinya sahabat-sahabat. Kalau sahib itu satu orang sahabat. Kalau sahbin, nah, sahbi itu banyak sahabat. Sahib itu satu orang sahabat. Jamaknya bisa sahbi, bisa ashab. Makanya kadang redaksi orang bersalawat itu kan wa ala alihi wa sahbihi. Kadang ada yang wa ala alihi wa ashabihi. Itu artinya sahabat-sahabat Nabi. Kalau Ali pakai alif itu artinya keluarga Nabi. Ali itu keluarga Nabi. Tapi kalau sahbi atau ashabi itu sahabat-sahabat Nabi. Kadang orang berselawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu perubahan kata dari mufrad satu orang ke jamak. Jamak itu kalau di Inggris kan cuma satu sama jamak. Tapi kalau Arab itu ada satu mufrad, dua tasniyah, tiga ke atas baru jamak. Yang gitu Pak. Kalau saya jamak, ana apa ani? Kalau saya ana. Tunggal. Iya, saya ana, tapi kalau jamak nahnu. Kalau saya satu ana, tapi kalau rame-rame begini bilangnya nahnu, kami. Kami itu banyak. Kami itu banyak. Kalau ani? Ani lawannya Roma Irama. Ani itu sesungguhnya saya. Tapi kalau ana saya. Tapi kalau ani nonnya pakai tasdid. Itu artinya sesungguhnya saya. Allahumma ajirni sama Allahumma ajirna. Nah, kalau itu beda konteksnya, Mbak. Allahumma ya Allah ajirna itu bebaskan kami. Kalau ajirni bebaskan saya. Robbi Tuhanku, Robbana Tuhan kita. Ati berikan kepadaku, atina berikan kepada kami. Robbi firli ampuni untukku. Robbi ghfir lana ampuni untuk kita, kami. Kalau ana satu saya, tapi kalau anni nonnya pakai double itu ada tambahan sesungguhnya. Sesungguhnya saya itu. Jadi kalau Allahumma ajirni itu kalau doa sendirian. Tapi kalau ada yang aminin Allahumma ajirna. Robbi firli kalau sendirian. Kalau rame-rame Robbi ighfir lana atau Robbana ighfir lana kalau dibaca putus. Kalau dibaca sambung Robbana ighfir lana. Di ujung Al-Baqarah itu kan semuanya doa. Robbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Nanya itu panjang. Artinya kami, kita. Robbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu Rabbana wala tuhammilna. Amin. Kalau i Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni itu karena doa di dalam sholat kan di situ karena dibaca pelan kan untuk saya sendiri. Kalau seandainya doa itu dibaca bareng ya Rabbana ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Orang mimpin doa aja kalau nggak tahu apa etika atau tata kelola bahasanya, ya nanti doa untuk diri sendiri orang lain suruh mengaminkan. Apa itu namanya ya? Pelit ya. Kita doa untuk saya misalnya Rabbi firli warhamni jamaah amin. Padahal doa untuk diri saya sendiri kan pelit ya. Nah, kalau doa bareng-bareng ya redaksinya pakai jamaah. Rabbana ighfir lana warhamna warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Lah makanya kalau mimpin doa kok nggak tahu
perubahan kata dalam bahasa Arab ya tadi doa untuk diri sendiri, orang lain suruh ngaminin. Ya Allah rezekikan untukku, orang lain amin. Kata orang yo, kalau kata yang ngerti, ogah. Kalau yang ngerti, kalau yang ngerti, oh amin. Oh amin. Ada redaksi doa loncat-loncat ya, amin. Yang ngerti, bodo amat. Judulnya melu amin. Lah boleh kudune melu amin. Lah kalau doa untuk rame-rame ya redaksinya rame-rame, doa redaksinya jamak. Tapi guru saya dulu, Kiai Samiun Jazuli, beliau ngajarkan begini, walaupun doa sendirian, tetap pakailah redaksi yang jamak. Walaupun sendirian, kecuali di dalam sholat. Kalau yang di luar sholat, tetap memakai redaksi yang jamak, yang kita. Karena bisa jadi ketika kita berdoa ini ada yang mengaminkan. Nah, kita tidak tahu. Bahkan beliau bilang, bahkan ketika di dalam sholat yang itu doa yang biasa dirubah seperti kunut. Kunut ini kan biasa dirubah. Kalau sendiri kan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Walaupun sendiri lebih baik memakai redaksi yang jamak. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana, terus yang pakai jamak. Lah kan saya sholat sendiri, yang diperintahkan sholat kan bukan hanya bangsa kita, bangsa manusia, tapi ada bangsa jin yang bisa jadi jin itu makmuman ke kita. Cuma antara kita dan jin ada hijab. Nah kalau kita sholat sendirian, misalnya ya Pak Satam, misalnya kebetulan kesiangan, sholat sendirian, anak istri pada pulang kampung, lagi sholat Allahumma hdina fiman hadait, ya amin. Wa afina fiman afait. Sholat belum kelar. Ayu. Nengok kayak orang. Begitu assalamualaikum, kita udah berhenti. Yang amin siapa? Makanya antara kita dan dia itu ada hijab. Saya ada temen yang konon katanya bisa ngeliat. Saya pernah ditawarin, pengen lihat enggak? Untungnya apa saya bisa ngeliat? Malah takut ya iya. Misal ya umpama, misalnya saya ini bisa ngeliat begitu keluar di jembatan situ apa pinggir kali lagi memang istana hantu, malah enggak jadi kemana-mana. Mau ke musola di bawah pohon jambunya Pak Mansur, misalnya di situ ada tempat ngopinya mereka, lah mending gak usah lihat, aman, tenang, jadi kemana-mana juga nggak ada takut-takutnya, nggak ngeliat. Antara kita dan dia itu kan ada penghalang. Konon katanya, kata orang-orang yang pada ahli begitu, jin yang kelihatan sama kita itu jin lagi apes katanya. Dia lari takut, makanya bilang, mak kita yang takut. Katanya, saya juga bukan ahli dalam bidang itu ya nggak begitu ngerti saya, hanya katanya saya. Nah, kembali tadi yang doa itu yang biasa dirubah seperti kunut walaupun sendirian, yo sebaiknya tetap memakai redaksi jamak. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Ini kan doa yang biasa diaminkan orang, kecuali doa yang di antara dua sujud itu. Rabbi firli warhamni. Nah, itu kan karena tidak biasa diaminkan, ya tetap baca seperti biasanya aja. Kecuali kunut gitu. Walaupun cuma rubah nih yang mana, kalau nggak biasa klipet gitu. Iya, klipet. Allahumma di nahoni. Walawin tanah, dan seandainya tidak memperbolehkan sahibul mak, orang yang punya air, min badlihi, untuk menggunakan air, wa huwa ghairu muhtajin ilaihi, dan ia tidak butuh karena ilaihi kepada air, lil atasyi, karena haus. Nanti pemahamannya. Wa hunaka, dan di sana mudhirrun ilaihi, ada orang yang sangat butuh terhadap air, lil atasyi, karena haus, halang saat itu juga. Wa in ihtajabul malik, walaupun butuh orang yang memiliki air, ma'alan, nanti waktu nanti, kana lil mudhirri, maka bagi orang yang sangat butuh, akhadahu, boleh mengambilnya kohron, dengan atau dengan dipaksa.
Misalnya begini, ini contoh, tapi insya Allah sekarang tidak. Dalam satu rombongan itu ada yang punya air, tapi pelitnya naudzubillah. Airnya diminta untuk minum aja nggak boleh. Jangan, nanti kalau haus saya minum apa? Wong airnya Pak Satam udah nggak ada umpama. Enggak, jangan. Lah kalau dalam kondisi seperti itu, orang yang sangat butuh tadi, mutir itu tadi, kalau dalam kondisi itu, mutir, orang yang sangat butuh bahkan mungkin bisa dikatakan udah cengap karena kehausan, maka boleh mengambil dengan paksa, alias apa mengambil dengan paksa apa namanya? Kalau orang Jawa ngerebut, ngeroyok, rampas. Karena ini dengan urusan nyawa. Misalnya ada orang kehausan udah hampir mati, jangan. Ada orang punya air, diminta nggak boleh. Jangan, ini buat nanti kalau saya haus. Lah, air ini boleh diambil dengan paksa. Kalau untuk obat, makanya ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat, kan darurat untuk menyelamatkan orang. Itu memperbolehkan yang asalnya tidak boleh. Kita ngambil punya orang dengan paksa ini kan aslinya tidak boleh. Tapi karena urusan nyawa, urusan darurat, maka berubah menjadi boleh. Kalau kaidah fikihnya ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat, maka memperbolehkan yang asalnya tidak boleh. Misal orang camping di tengah hutan, udah nggak ada bahan makanan sama sekali, adanya kucing. Ada kucing lewat, gemuk lagi kucingnya kan, kucing apa itu? Yang hidungnya pesek loh, kan gemuk kayak punya Pak Mansur loh. Anggo berah, gua dinya gemuk langsung diganjing, dilempar kayu. Kalau orang Jawa diganjing namanya. Wah, mati langsung dimakan. Lah, kalau makannya itu untuk menyelamatkan dia udah kelaparan misalnya, kalau nggak makan ini bisa mati. Maka daging kucing yang asalnya haram berubah menjadi halal. Tapi jangan berlebihan begitu enak, sekalian habisin. Nah, yang sekalian habisin itu yang berubah hukum menjadi haram. Maka sering saya katakan hukum fikih itu koma. Sesuatu yang haram tidak selamanya haram, sesuatu yang halal tidak selamanya halal. Bahkan sholat yang wajib aja tidak selamanya wajib. Sholat zuhur 4 rakaat itu tidak selamanya. Yo bisa diskon 50%, tinggal 2 bagi orang yang musafir. Wudu wajib pakai air, tapi kalau nggak ada tayamum. Nah, itu namanya hukum fikih. Hukum fikih itu akan selalu koma. Kebenaran fikih itu koma. Wa alaihi qimatuhu, atau bagi orang tersebut minta bayaran. Walahu ayyuqatilahu alaihi, bahkan sampai terjadi pembunuhan misalnya. Ketika airnya tadi itu diminta paksa nggak boleh, akhirnya berantem sampai misalnya terjadi pembunuhan. Fa in qutila ahaduhuma, maka seandainya kalau terbunuh salah satunya, karena sahibul ma, seandainya yang terbunuh itu orang yang punya air itu tadi, muhdarat dami, maka sia-sialah darah mengalirnya itu. La kisos fihi, maka tidak ada hukum kisos. Nah, itu tadi bisa dibaca dulu sampai selesai. Wala diyata, dan tidak ada diyat, wala kafarota, dan tidak ada kafarot, dikaunihi, karena kondisinya orang yang punya air itu zaliman, sebagai orang yang zalim, yang na'uhu minhu, yang mencegah atau tidak boleh airnya diminta. Nah, misalnya tadi itu airnya diminta, kok boleh dipertahankan sampai terjadi berantem. Seandainya yang mati itu orang yang punya air, yang airnya diminta itu tadi, maka yang membunuh tidak kena kisos, tidak kena hukuman, tidak kena pasal. Itu kalau dalam hukum Islam. Kalau hukum Indonesia ya tetap. Kalau di hukum Islam ya enggak kena kisos, karena orang yang mempertahankan airnya untuk menyelamatkan orang yang mau mati ini, kalau dalam teks ini dihukumi sebagai orang yang zalim.
Orang yang zalim seandainya dia terbunuh, orang yang membunuh tidak kena hukum qisas. Orang begal kan zalim. Lah seandainya kok berantem sama yang dibegal, begalnya mati, maka yang dibegal ini enggak kena qisas. Kalau dulu pernah di Sumarekon ya, Iya. yang heboh kan, yang bunuh begal malah ditahan ya, akhirnya begitu viral, polisinya nyerah, ya udah dilepas. Akhirnya makanya ada yang jauh orang Surabaya itu Cak Soleh punya jargon no viral no justice. Kalau nggak viral nggak ada keadilan, begitu viral keadilan baru nongol. Kan berkali-kali kan hukum di Indonesia di kita itu kalau udah viral, nah baru. Kalau belum viral, udah tengah-tengah. Wa kana al-mutirru madhunan bil qisasi awid diyati awil kafarati li kaunihi maqtulan bi ghairil haq. Maka orang yang membunuh, mutir itu tadi orang yang membunuh, maka tidak kena dia, tak kena kafarat, tidak kena denda, karena yang terbunuh itu tidak dalam keadaan mempertahankan kebenaran. Kita baca sampai selesai. Walau ihtaja sahibul ma ilaihi, adapun seandainya butuh orang yang punya air itu butuh air li'aksi nafsihi, karena hausnya dirinya, kanal maliku muqaddaman ala ghairihi, maka orang yang punya air itu yang didahulukan. Seandainya dalam satu rombongan kok kehabisan air, maka yang berhak menikmati air itu ya yang punya air. Muqaddaman itu yang didahulukan ala ghairihi, di atas orang lain. Law ihtajal ajnabiyyu lil wudu, kalau seandainya ada orang lain yang butuh untuk wudu, wa kanal maliku mustaghniyan, dan orang yang punya air itu mustaghniyan, tidak butuh, lam yalzamuhu badluhu li taharatihi, maka tidak berhak untuk menerima ganti rugi. Nah, misalnya orang yang punya air itu orang kaya raya, dia punya banyak, dia nggak berhak menerima air yang diminta orang untuk yang sudah sakaratul maut, diminta untuk minum itu tadi. Wala yajuzu lil ajnabiyyi akhdhuhu qahran, wala yajuzu, dan tidak boleh lil ajnabiyyi untuk orang lain, orang asing, akhdhuhu mengambil air tersebut qahran dengan memaksa. Li'annahu yumkinuhu at-tayammum, karena memungkinkan untuk tayammum. Maksudnya begini, kalau ada orang punya air, nah kalau itu hanya untuk wudu, maka kita nggak boleh ngambil secara paksa. Nah kenapa? Nah karena masih ada kemungkinan cara lain, yaitu dengan tayammum. Tapi kalau butuhnya air itu untuk menyelamatkan nyawa, maka boleh ngambil dengan paksa, bahkan sampai seandainya terbunuh. Tapi kalau untuk tayammum, untuk wudu, maka nggak boleh maksa. Misalnya, contoh, misalnya di sini udah nggak ada air, yang punya tinggal Pak Satam. Lah kita mau wudu, minta dong Pak, jangan, nanti buat saya sendiri. Kita nggak boleh maksa kalau itu untuk wudu. Tapi kalau untuk menyelamatkan orang yang mau meninggal, nggak boleh langsung ambil paksa. Kalau itu untuk nyawa, urusan nyawa, maka menyelamatkan nyawa lebih didahulukan daripada ibadah. Tapi masih bisa ada alternatif lain seperti tayammum itu tadi. Mohon maaf, ini biasanya ngajinya sampai jam 9, kita ngaji sampai setengah 9 saja karena ada keperluan lain. Insya Allah seperti kesepakatan kemarin, setiap malam Jumat kita ngajinya di musola ya, untuk biar musola kita hidup lebih syiar ya. Setiap malam Jumat ya seperti biasa, tetap jam 8 kita ngaji. Mungkin nanti diawali dengan tahlil dulu atau apa, habis bisa tahlil dulu, tetap kita mulai baca kitabnya jam 8 di musola, biar musola kita ini lebih syiar. Kalau setiap malam Jumat ada suara ngaji kan lebih syiar. Setiap malam Jumat saja nih, kalau yang lain tetap di sini. Wallahu a'lam bishawab.